sederet pejabat di lingkungan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diperiksa Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini terkait kasus pembayaran pajak periode 2016 sampai 2020. Kejagung memanggil Direktur Jenderal Pajak 2019 sampai 2025, Suryo Utomo. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa Dirjen Pajak 2015 sampai 2017, Ken Dwi Jugiastedi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, menghormati proses hukum yang tengah berjalan, menyusul pemeriksaan terhadap mantan pejabat pajak tersebut. Dia pun menilai, kasus tersebut terkait program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pada ke-2016, kita lihat, apakah ada penyelewengan? Waktu tax amnesty keluar, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 26 November tahun 2025. Kendati demikian, menurut Purbaya, pada prinsipnya, kasus tax amnesty tidak semestinya berujung pada kasus pidana. Apabila ditemukan pelanggaran, maka sanksinya cukup berupa pembayaran denda. Nanti kita akan lihat juga dan kita akan tanyakan kepada Kementerian Keuangan apakah itu sudah menjadi masukan dari MUI dan nanti ada jadi pertimbangannya. Kita juga akan tanya seperti apa Menteri Keuangan menyikapi fatwa tersebut. Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Terima kasih. Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Yang kedua soal kemarin ada fatwa MUI pajak berkeadilan lingkungan dan rumah itu tidak menentukan pajak yang adil dari kami Pajak untuk biar Pak Tuntun yang itu bacaan yang itu yang soal Ya, terkait maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya. Dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih
gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Ya, nanti kita akan lihat juga dan kita akan tanyakan kepada Kementerian Keuangan apakah itu sudah menjadi masukan dari MUI dan nanti ada jadi pertimbangannya. Kita juga akan tanya seperti apa Menteri Keuangan menyikapi fatwa tersebut. Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Terima kasih. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru yaitu rumah yang dihuni tidak dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu pemerintahan, dan kita simak informasinya pemirsa. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis. Itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan.